Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa untuk makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat hal itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sedulur, ada yang mau sharing pengalaman selama 3 hari, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, sekarang hari Jumat? Mungkin ada yang mau sharing? Mesti tidak ada ya? Ada? Tidak ada. Selama 3 hari kita sudah bersama-sama untuk berziarah, judulnya ya, ziarah ke gereja-gereja yang ada di Pulau Bali ini. Kita bersama-sama rekreasi, dolan bareng, bersuka cita dan sebagainya. Walaupun perjalanan kita banyak yang macet ya, macet entah di perjalanan berangkat di Bali maupun pagi-pagi sudah hujan, sejak kemarin hujan, tapi tentunya itu bukan menjadi suatu hambatan, suatu halangan, suatu rintangan bagi kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, untuk selalu bersuka cita, bergembira, karena walaupun situasi dan kondisi hujan yang tidak mendukung ini, tetapi kita merasakan bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan menyertai kita semua. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, khususnya dari Injil, itu menyadarkan kita tentang panggilan kita masing-masing. Ada yang dipanggil mungkin sejak kecil, ada yang dipanggil setelah dewasa, ada yang dipanggil sudah usia tua dan sebagainya. Sebagaimana Matius, orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, pemungut cukai, orang yang berdosa, tetapi Tuhan berkenan untuk memanggil Matius untuk dipilih menjadi rasul, dipilih untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang menarik di sini adalah sebagai seorang pemungut cukai, sebagai seorang yang dianggap berdosa, sebagai sampah masyarakat, tetapi ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku," maka Matius segera meninggalkan pekerjaannya, berdiri dan mengikuti Yesus. Ini tentunya juga bisa bersama dengan pengalaman kita masing-masing. Sebuah permenungan, apakah ketika kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya menjadi orang Katolik, tetapi ketika dipanggil untuk menjadi pelayan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, apakah kita juga mau segera untuk mengikuti Yesus? Di balik panggilan itu tentu ada sebuah perutusan. Kita dipanggil menjadi murid Yesus, itu berarti konsekuensinya adalah kita diutus untuk melayani Tuhan. Kita dipanggil sekaligus diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah dari permenungan ini kita bisa ngelimbang-ngelimbang, ngatasi, dalam bahasa Jawa itu ya,
ing ngatasé orang yang berdosa, ing ngatasé orang yang menjadi pemungut cukai, tetapi Tuhan berkenan. Tuhan mengendaki, Tuhan berkenan supaya Matius sebagai seorang pemungut cukai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan yang menarik di sini adalah ketika Matius dipanggil dengan perkataan ikutlah aku, maka Matius segera mengikuti Yesus dan menjadi pelayan Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu, para sedulur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi suatu penyadaran di dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi orang yang kecil hati, menjadi minder, menjadi yang merasa tidak terpakai. Kita masing-masing mempunyai anugerah, mempunyai talenta, mempunyai rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka rahmat cuma-cuma yang berasal dari Tuhan itulah yang mestinya harus kita wujud nyatakan di dalam tugas perutusan kita. Walaupun kita yang kecil, lemah, walaupun kita yang merasa tidak berdaya, tidak mampu, tetapi kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan kasih, perpanjangan tangan Tuhan. Justru Tuhan mencari bukan orang sehat, yang dicari bukan orang yang baik, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi Tuhan menginginkan kasih sayang, bukan persembahan, dan juga kesiapsediaan kita untuk mengikuti panggilan dan perutusan Tuhan sendiri. Maka mari kita mohon pada Tuhan supaya kita yang sudah dipilih menjadi murid-murid Tuhan ini, kita selalu siap sedia untuk mewujudkan, melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita syukuri anugerah-anugerah Tuhan, lebih-lebih kesempatan yang boleh kita terima sampai pada pagi hari ini, dan juga kita mau mengikuti Yesus, mempersembahkan apa yang menjadi bakat talenta hidup kita sehari-hari. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.